Selamat pagi siswa SMAK Santo Agustinus Kediri. Perkenalkan, nama saya adalah Octavianus Antari Singga. Saya adalah mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun, program studi pendidikan teologi. Saat ini saya adalah mahasiswa magang di SMAK Santo Agustinus Kediri sebagai guru pengajar pendidikan keagamaan Katolik yang membantu Miss Lisa dan Ibu Tere. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi mengenai Tritunggal Maha Kudus. Pada kesempatan kali ini, materi mengenai Tritunggal Maha Kudus saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengantar mengenai Tritunggal Maha Kudus. Kemudian yang kedua adalah iman Tritunggal Maha Kudus menurut ajaran kitab suci. Kemudian yang ketiga adalah iman Tritunggal Maha Kudus menurut ajaran Bapa Gereja dan dogma iman gereja. Dan keempat adalah istilah kunci dan ungkapan iman mengenai iman Tritunggal Maha Kudus. Khusus pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pengantar mengenai Tritunggal Maha Kudus, kemudian Tritunggal Maha Kudus menurut ajaran kitab suci. Untuk materi yang selanjutnya 3 dan 4 saya akan membawakan pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, teman-teman yang terkasih, materi mengenai Tritunggal Maha Kudus atau istilah Tritunggal atau Trinitas atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan istilah yang tidak asing lagi didengar oleh umat Kristiani, karena istilah ini seringkali menjadi suatu pembahasan yang sungguh-sungguh menarik untuk didalami. Pertama-tama, untuk memahami mengenai iman Tritunggal Maha Kudus, perlu kita ketahui bahwa iman akan Allah Tritunggal dirumuskan oleh karena pengalaman akan Allah yang dialami gereja di sepanjang sejarah sejak zaman Adam dan Hawa. Artinya bahwa iman akan Allah Tritunggal sudah ada sejak peristiwa penciptaan dan berlangsung di dalam sejarah dan berlangsung juga hingga saat ini. Pembahasan mengenai Tritunggal Maha Kudus merupakan suatu pembahasan yang menarik. Tetapi di sisi lain, pembahasan mengenai Tritunggal, Allah Tritunggal, juga merupakan suatu pembahasan yang sulit untuk dipahami, sehingga menyebabkan banyak salah tafsir atau salah pemahaman bagi mereka-mereka yang kurang tahu konsep secara menyeluruh iman Tritunggal, atau bagi mereka-mereka yang tidak mengenal iman akan Allah Tritunggal. Maka oleh sebab itu, di dalam pertemuan kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengerti secara mendalam mengenai iman Tritunggal Maha Kudus, supaya kita tidak jatuh pada pemahaman yang salah atau tidak jatuh pada penafsiran yang salah yang sungguh-sungguh bertentangan dengan ajaran gereja. Salah satu pemahaman yang salah mengenai iman Tritunggal adalah di mana orang Kristiani
dianggap sebagai orang atau umat yang percaya akan 3 Tuhan yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pemahaman ini sungguh tidak benar dan tidak dibenarkan oleh gereja. Karena iman Kristiani sungguh-sungguh mengajarkan Allah yang esa. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran bahwa Tuhan adalah satu, namun terdiri dari 3 pribadi. Allah Bapa sebagai pribadi yang pertama, Allah Putra yaitu Yesus sebagai pribadi yang kedua yang sungguh-sungguh menjadi manusia, dan Allah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga yang menghembuskan kehidupan. Pada dasarnya, ketiga pribadi ini merupakan pribadi yang mempunyai ciri khas tersendiri. Tetapi ketiga pribadi ini mempunyai hakikat yang sama, yaitu sebagai Tuhan atau sebagai Allah yang esa. Iman mengenai Allah Tritunggal walaupun tidak bisa dijelaskan secara akal, namun bukan berarti Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Oleh sebab itu, perlu keterbukaan hati untuk memahami mengenai Allah Tritunggal ini. Karena akal kita tidak bisa menjangkau misteri akan Tritunggal Maha Kudus. Sebab jika dijelaskan secara gamblang dengan akal budi, maka suatu misteri itu maka Tritunggal tidak lagi menjadi suatu misteri. Artinya bahwa ketika akal budi manusia dapat menjangkau apa yang menjadi suatu kerahasiaan dari Tritunggal ini, maka Tritunggal atau iman akan Allah Tritunggal itu tidak menjadi sebuah misteri lagi. Santo Agustinus mengatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah, sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Teman-teman yang terkasih, di dalam memahami Allah Tritunggal Maha Kudus ini, walaupun tidak bisa dijelaskan secara akal, namun ketika hati kita terbuka atau ketika iman kita terbuka, ketika kita percaya dan sungguh-sungguh percaya akan misteri Allah Tritunggal ini, maka bisa dimungkinkan dan bisa dipastikan kita akan memahami Allah Tritunggal Maha Kudus itu dalam suasana penerimaan atau di dalam suasana kepercayaan yang total, yang di sisi lain kita tidak bisa mengedepankan akal budi, namun di sisi lain juga kita
perlu memakai akal budi kita untuk memahami lebih jelas mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus. Sebagai Bapa, sebagai pencipta, dan bukan mengandung pengertian secara biologis, Bapa merupakan sosok yang memelihara kehidupan. Ia juga menaungi, menjamin kehidupan yang diciptakan dan dibutuhkannya. Kemudian, sebagai anak Allah, Yesus Kristus, sebagai putra, dan bukan diartikan secara biologis, anak Allah atau putra ini merupakan suatu wujud yang nyata di mana Yesus datang di dunia dan menjadi manusia. Ia melaksanakan rencana Allah, dan karena dia menjadi manusia, maka dia juga mengalami penderitaan, hidup menderita, mati disalib, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, perlu kita sadari bahwa sebagai anak Allah Yesus Kristus atau sebagai putra, di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Allah sungguh nyata di dalam perwujudan nyata Yesus yang datang di dunia. Sebagai seorang Kristiani, kita perlu memahami ini, karena kalau tidak Yesus yang melaksanakan rencana Allah, kita mungkin tidak bisa diselamatkan dari dosa-dosa yang kita perbuat. Maka rencana Allah yang mengutus putranya untuk datang di dunia merupakan rencana yang sungguh-sungguh menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Kemudian sebagai Roh Kudus, Allah Roh Kudus adalah pemahaman tentang kemahakuasaan Allah yang berlaku dengan sempurna, yakni Allah Roh yang rela berdiam di dalam kita, Roh yang menyadarkan kita tentang dosa, menuntun untuk hidup benar. Roh Kudus inilah yang menghembuskan nafas dan memberikan kehidupan bagi kita. Melalui Roh Kudus, kita juga dapat dituntun untuk menjadi manusia atau menjadi umat beriman yang sungguh-sungguh menjalankan kehidupan yang benar. Maka sebagai manusia, sebagai kita perlu menyadari peran Roh Kudus ini di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Roh Kudus dapat menjadi sarana bagi kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik. Dia akan menjadi pengarah, dia akan menjadi pemimpin, dia juga bisa menjadi pemandu atau pengatur hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita juga akan mendapatkan kehidupan yang tentram,
dan sesuai dengan kehendak Allah. Teman-teman yang terkasih, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada slide pertama tadi, saya akan menjelaskan mengenai Tritunggal, iman Tritunggal di dalam ajaran kitab suci. Dalam kitab suci tidak ada istilah Tritunggal Maha Kudus. Namun, istilah itu dipakai oleh gereja untuk mengungkapkan relasi kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya apa yang diwatakan gereja sesungguhnya berdasarkan pada sabda dan pengajaran Yesus sendiri yang kemudian diteruskan oleh para muridnya. Jadi, meskipun iman atau istilah Tritunggal Maha Kudus ini tidak tertulis dalam kitab suci, namun istilah ini merupakan istilah yang bisa kita temukan dalam pemahaman atau di dalam suatu sejarah di mana para murid Yesus mengimani dan memahami, kemudian juga mengalami iman akan Tritunggal Maha Kudus ini. Jadi, apa yang ada dalam iman Tritunggal Maha Kudus ini, sungguh-sungguh kita tidak bisa menemukan istilah-istilah yang detail mengenai Tritunggal Maha Kudus. Namun kita bisa temukan di dalam sejarah ungkapan gereja melalui murid-murid Yesus, pengakuan-pengakuan murid Yesus, dan sejarah-sejarah iman murid-murid Yesus. Pertama, Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku adalah Bapa adalah satu. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, Yesus berdoa kepada Bapa agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus, sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus dan pada waktu Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Ingat, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Ajaran mengenai Tritunggal ini dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 14, bab 10, bab 14, 17, kemudian Injil Lukas bab 3, kemudian Matius bab 17. Kemudian selanjutnya, kita juga dapat menemukan ajaran Tritunggal Maha Kudus melalui kitab suci, terutama dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 5 dan
Injil Yohanes bab 1 ayat 1-3. Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Kristus adalah Sang Sabda atau Firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Kemudian yang selanjutnya, selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikannya sebagai Bapa yang dijanjikannya kepada para muridnya, dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh ini juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Selanjutnya, kita juga melihat pengajaran dari para rasul yang menyatakan kembali pengajaran Yesus ini. Contohnya Rasul Yohanes yang mengajarkan bahwa Bapa, Firman yang adalah Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu. Demikian juga pengajaran Petrus yang dapat kita lihat pada bab 1 Petrus ayat 1-2, 2 Petrus 1 bab 1 ayat 2, dan Paulus dalam suratnya 1 Korintus bab 1, 2-10, 1 Korintus bab 8 ayat 6, dan surat Paulus pada jemaat Efesus pada bab 1 ayat 3-14. Demikian inilah materi yang saya jelaskan dan saya bawakan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung saja komen pada komen di bawah ini, atau bisa komen di channel ini. Jika ada pertanyaan, tulis saja pada kolom komentar pertanyaan apapun, dan saya berusaha untuk menjawab di dalam kolom komentar tersebut. Untuk selanjutnya, mengenai dasar pengajaran Bapa Gereja dan dogma tentang Tritunggal Maha Kudus, kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah, atau bisa jadi nanti menyesuaikan jadwal yang dibuat oleh Miss Lisa. Demikian dari penjelasan pertemuan kali ini mengenai Allah Tritunggal, terutama dalam pengajaran kitab suci. Saya sampaikan terima kasih, selamat pagi, dan berkah dalam.